Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis regresi. Nah, analisis regresi yang akan kita bahas ada dua macam. Yang pertama adalah analisis regresi sederhana dan yang kedua adalah analisis regresi berganda. Untuk kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu analisis regresi sederhana. Nah, apa itu analisis regresi? Di sini ada 3 contoh judul penelitian. Yang pertama adalah pengaruh aset tetap terhadap harga saham, kemudian pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan, dan yang ketiga adalah pengaruh tingkat inflasi terhadap investasi. Nah, di sini ada dua disebut dengan variabel ya. Yang pertama adalah aset tetap. Kemudian yang kedua adalah harga saham. Kemudian untuk yang kedua ada motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Dan yang terakhir adalah ada tingkat inflasi terhadap investasi. Nah, dua variabel ini kita akan pisahkan. Yang pertama adalah aset tetap. Ini disebut sebagai variabel independen atau variabel bebas. Sedangkan harga saham adalah variabel dependen atau tidak bebas. Kemudian ada variabel motivasi di sini sebagai variabel bebas dan kinerja karyawan disebut dengan variabel yang tak bebas. Dan yang terakhir adalah tingkat inflasi sebagai variabel bebas dan investasi sebagai variabel yang tidak bebas. Mengapa ada variabel bebas dan variabel tidak bebas? Karena variabel bebas ini adalah variabel yang mempengaruhi. Ya, dia nilainya bebas, bisa berapa saja dan sifatnya mempengaruhi. Sedangkan harga saham ini adalah variabel yang dipengaruhi. Ya, dipengaruhi oleh X. Jadi X mempengaruhi Y, sedangkan Y dipengaruhi oleh X. Maka dia disebut dengan tak bebas karena dia selalu dipengaruhi oleh si variabel X ini. Gitu ya. Nah, jadi ketika melihat sebuah judul atau contoh kasus harus bisa membedakan mana variabel yang mempengaruhi dan mana variabel yang dipengaruhi. Jadi apa itu analisis regresi? Analisis regresi adalah analisis yang digunakan untuk melihat hubungan atau pengaruh antara variabel. Nah, pengaruh antara variabel yaitu variabel bebas atau X atau independen terhadap variabel yang tidak bebas atau variabel Y. Gitu ya. Kemudian, apa itu analisis regresi sederhana? Nah, analisis regresi sederhana adalah analisis regresi yang hanya mengandung satu variabel X dan satu variabel Y. Maka dia disebut sebagai analisis regresi yang sederhana karena hanya ada dua variabel saja, variabel X dan variabel Y. Nah, hubungan antara X dan Y selalu satu arah. Jadi, hanya X yang bisa mempengaruhi Y, sedangkan Y tidak bisa mempengaruhi X. Jadi, hanya X yang bisa mempengaruhi Y. Gitu. Tidak berlaku sebaliknya. Nah, ketika nanti kalian akan melakukan penelitian menggunakan analisis regresi sederhana, kita harus mengumpulkan data. Pertama, data yang kita kumpulkan adalah data X-nya. Kemudian kita kumpulkan juga data Y-nya. Setelah kita kumpulkan, nanti kita akan menganalisis apakah memang benar terhadap
terdapat hubungan atau pengaruh antara X dan Y ini, gitu ya. Ini adalah contoh sederhana ya, sangat sederhana untuk analisis regresi. Di sini ada variabel X dan ada variabel Y. Jadi kalau X-nya 1, Y-nya 2 gitu. Ketika aset tetapnya 2, harga sahamnya 8. Ketika aset tetapnya 3, harga sahamnya 9. Ketika aset tetapnya 4, harga sahamnya 18. Nah, nilai-nilai ini kalau kita buat dalam sebuah kurva, diplotkan ya titik-titiknya, maka akan membentuk seperti ini. Jadi kalau X-nya 1 di sini, maka Y-nya adalah 2. X-nya 1 ya, di sini Y-nya 2. Kemudian ketika X-nya 2, maka Y-nya adalah 8. Ketika X-nya 3, Y-nya adalah 9. Ketika X-nya 4, Y-nya adalah 18. Ketika X-nya 5, Y-nya adalah 22. Gitu ya. Jadi ini adalah plot atau titik-titik antara nilai X dan Y. Kalau diplotkan seperti ini. Kemudian kita tarik garis antara titik-titik ini. Inilah yang disebut dengan persamaan garis regresi. Jadi sebenarnya regresi itu adalah sebuah garis yang berada di antara titik-titik nilai X dan Y gitu. Nah, dia ini garis yang mewakili plot-plot yang ada dalam kurva ini. Disebut dengan persamaan garis regresi. Nah, kita akan menuliskan persamaan garis regresi. Jadi persamaan garis regresi dituliskan sebagai Y sama dengan A ditambah BX. Di mana Y adalah variabel dependent atau variabel yang tak bebas. Kemudian X-nya adalah variabel independent atau variabel bebas. Kemudian A adalah intercept atau bukan koefisien ini ya, tapi konstanta. Kemudian B adalah koefisien regresi. B ini adalah koefisien regresi. Nah, bagaimana mencari nilai A dan B? Ini ada rumusnya. Pertama kita cari nilai B dulu. B sama dengan N kali sigma XY min sigma X dikali sigma Y. Dibagi N dikali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Kemudian setelah kita mencari nilai B, baru kita mencari nilai A. Yaitu di sini ada sigma Y dibagi N dikurangi B sigma X per N ya. Gitu. Ini adalah cara mencari nilai koefisien regresi ya, B. Kemudian ini adalah cara mencari nilai intercept atau konstanta. Ini bukan koefisien ya, tapi konstanta. Nah, dalam persamaan regresi bisa saja bentuknya seperti ini ya. Y sama dengan A ditambah BX. Nilai B ini bernilai positif yang menandakan bahwa hubungan antara X dan Y-nya searah. Searah itu maksudnya apabila X-nya naik, maka Y-nya ikut naik. Ya. X-nya naik nilainya, maka Y-nya juga naik. Semakin tinggi aset tetap, maka harga saham juga akan semakin tinggi. Seperti ini. Namun bisa juga persamaan regresi ini bentuknya seperti ini. Y sama dengan A min BX. Koefisien B bernilai negatif menyatakan hubungan yang negatif atau tak searah. Jadi semakin X-nya naik, Y-nya malah semakin turun. Jadi
si inflasi ini semakin tinggi, maka pertumbuhan ekonomi malah menjadi semakin menurun, ya. Jadi hubungan itu bisa saja ada positif dan ada juga negatif. Dan positif ini melambangkan hubungan yang searah atau semakin tinggi nilai X, maka nilai Y juga semakin tinggi. Dan sedangkan hubungan yang negatif melambangkan hubungan yang tidak searah, yaitu semakin tinggi nilai X, nilai Y-nya malah semakin turun. Nah, kemudian di sini ada contoh kasus. Sebagaimana diketahui, tingkat suku bunga kredit yang tinggi mengakibatkan investasi menurun, ya. Dari soal saja kita sudah melihat bahwa ada hubungan yang tidak searah, ya. Jadi semakin tinggi bunga kredit, maka investasi menjadi menurun. Nah, ini menurun, ya. Sehingga akan berdampak pada peningkatan pengangguran. Bagaimana sebenarnya hubungan antara suku bunga kredit dan besarnya investasi? Nah, setelah kita melihat bahwa ada fenomena nih, kita akan meneliti lebih lanjut apakah memang benar hubungannya tidak searah, ya, antara bunga kredit dengan investasi. Jadi kita kumpulkan data, ini adalah datanya dengan sampel sebanyak 5 sampel. Jadi kalau penelitian tidak mungkin sesedikit ini, ya, pasti harus banyak. Ini hanya contoh saja. Jadi diperoleh investasi atau Y-nya sebesar ini, ya, 129, 134 dan seterusnya. Kemudian bunganya adalah diperoleh datanya seperti ini. Nah, kita akan melihat apakah hubungan antara X dan Y-nya ini searah atau tidak, ya. Jadi kita akan buat, ini adalah titik-titiknya. Jadi kalau ini kita buat plot, maka dia bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencari nilai B-nya terlebih dahulu. Nilai B ini kan harus ada sigma XY. Jadi kita cari melalui sini, sigma XY. Sigma XY ini adalah penjumlahan nilai XY. Nilai XY ini adalah nilai perkalian antara X dengan Y. 15 kali 129 gitu, ya. Kemudian ini 14 dikali 134. Ini nilainya. Kemudian ini 13 dikali 152. Yang ini 13 kali 178. Dan yang terakhir adalah 12 dikali 186. Kemudian dijumlahkan. Sigma XY-nya adalah 10.333. Kemudian sigma X-nya adalah penjumlahan dari data X. Sigma Y-nya adalah penjumlahan dari data Y. Kemudian ini adalah sigma Y kuadrat. Jadi nilai Y-nya dikuadratkan terlebih dahulu, baru dijumlahkan. Setelah itu sigma X kuadrat. Ini adalah X-nya dikuadratkan, baru kemudian dijumlahkan. Nah, kita langsung masukkan nilainya. 5 dikali 10.333 dikurangi 67 dikali 779 dibagi 5 dikali 903 dikurangi 67 dikuadratkan. Hasilnya adalah B-nya negatif. Benar, ya? B-nya bernilai negatif. Berarti memang hubungannya tidak searah. Semakin tinggi X, maka Y-nya akan cenderung semakin menurun. Nah, setelah mencari nilai B, kita akan mencari nilai A dengan memasukkan nilai sigma Y, sudah ada, ya. N-nya adalah 5. B-nya adalah diperoleh dari nilai B di sini, yaitu min 20,307 dikali sigma X dibagi N. Nah, A-nya adalah 427,914. Nah, setelah mencari nilai A dan B, kita akan buat persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan 427,9 dikurangi 20,307.
Jadi ini dikurangi ya, karena nilai B-nya adalah negatif. Nah, X ini dituliskan sebagai X, Y juga sebagai Y. Jadi Y sama dengan 427,9 dikurangi 20,307 X. Jadi yang diganti hanya nilai A dan nilai B-nya. Sedangkan Y dan X-nya tetap di sini posisinya ya. Nah, koefisien B bernilai negatif, sehingga jika X naik, maka Y-nya adalah turun. Betul ya? Semakin naik bunga kredit, maka investasinya juga malah semakin turun. Ketika kita meminjam ke bank, bunganya naik gitu ya, maka kita juga akan berpikir lebih dulu ya untuk melakukan peminjaman gitu. Jadi kredit investasi juga akan menurun seiring dengan pertambahan bunga bank seperti itu. Nah, atau diinterpretasikan sebagai setiap kenaikan bunga sebesar 1%, maka kredit investasi akan turun sebesar 20.307 triliun. Nah, 1% ini dari mana? Ini adalah pemisalan gitu. Jadi pemisalan ini biasanya digunakan satu satuan, 1% atau 1.000 atau 1 miliar, tergantung dari satuan yang kita gunakan. Karena ini adalah bunga yang kita gunakan satuannya adalah persen, maka dibuat 1%. Jadi setiap kenaikan bunga sebesar 1%, maka kredit investasi akan turun sebesar 20.307 triliun. Nah, 20.307 triliun ini dari sini ya. Dan ini turun karena nilainya negatif. Jadi semakin naik bunganya sebesar 1% per tahun, maka kredit investasi akan turun sebesar 20.307 triliun. Jadi itu adalah contoh untuk analisis regresi sederhana.